Kemudian tujuan disyariatkannya ajaran Islam yang keempat adalah menjaga kehormatan, menjaga nasab. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengharamkan zina. Kenapa? Karena zina itu merusak nasab. Ya, merusak nasab itu dosa yang sangat besar. Nanti lebih besar lagi adalah menyukai sesama jenis, kawin sesama jenis. Kenapa lebih besar? Karena kalau berzina itu merusak nasab. Kalau menyukai sesama jenis, ya berzina sesama jenis itu tidak hanya merusak nasab tapi memunahkan manusia, maka hukumannya lebih berat. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالهدى إلى يوم القيامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan seluruh nikmat atas diri kita. Mari kita bersyukur dengan cara mentaati Allah dan memanfaatkan semua karunia Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita paling akhir kemarin kita membicarakan tentang manfaat memikirkan tauhid atau menanamkan tauhid di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Karena akal menurut para ulama salaf letaknya ada di dalam akal, di dalam otak, di kepala kita dan di dalam hati kita. Ada 3 sudah kita bicarakan kemarin. Kita sekarang akan bicarakan kelanjutannya. Apa manfaat seseorang menanamkan bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya ilah yang hak? Hadirin sekalian asadhanillahu wa iyyakum. Di dalam kehidupan dunia ini ada 2 macam ilah, 2 macam sesembahan. Kalau bahasa sederhana kita, sesuatu yang diibadahi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah ilahul haq, memang zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, ditaati secara mutlak, dicintai secara zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sedangkan yang lain adalah kalau ada sesuatu yang dijadikan ilah, diibadahi, maka dia adalah ilah yang batil. Ilah yang batil maknanya dia tidak berhak untuk diibadahi, tapi kemudian manusia memaksakan diri, atau mungkin ilah tadi memaksa manusia untuk mengibadahi dirinya. Bagaimana kemudian wujud seseorang ketika menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang hak? Bagaimana kita menanamkan di dalam hati dan di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang hak? Ada 5 perkara kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah.
Engkang sepindah Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan yang dikerjakan adalah yajma'u ta'lihi. Jadi mengumpulkan seluruh ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia ketika menetapkan bahwa Allah adalah ilah yang hak dengan wujud mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kemudian dia mengumpulkan seluruh ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepada Allah punika ketaatan yang mutlak. Ketaatan yang mutlak punika maknanipun ketaatan yang tidak ada syarat. Ya, tidak disyaratkan. Kalau seorang manusia mentaati ibu dan bapaknya itu ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya selama ibu dan bapak tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh ditaati. Demikian pula seseorang mentaati siapapun, maka semuanya ada syaratnya kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah itu mutlak, tidak ada syarat. Misalkan begini, kalau misalkan Allah taala memerintahkan kita berjalan, sedangkan semua pihak memerintahkan kita berhenti, maka apa yang kita kerjakan? Kita berjalan, karena ketaatan kepada Allah itu tidak ada syaratnya. Berbeda apabila seseorang memerintahkan kita untuk berdiri, sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk duduk, lah kita tidak boleh berdiri. Kenapa? Karena ketaatan kepada makhluk itu terkait dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari asyhadu alla ilaha illallah. Salah satunya lho nggih, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Seseorang menetapkan Allah secara Allah adalah ilah yang hak, maka berarti dia menetapkan seluruh ketaatan yang dia miliki dia serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Taala menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta jangan kalian membuat amal kalian sia-sia. Kapan itu? Apabila ada orang yang dengan sengaja dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal soleh yang pernah dia kerjakan bisa terhapus gara-gara itu. Orang seperti ini nanti jatuh ke dalam kufur, namanya kufur juhud. Ya, ingkarnya manusia kepada Allah. Kenapa? Karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bermaksiat karena lupa, kalau seseorang bermaksiat karena syahwatnya, maka dosa besar kalau dia mengerjakan dosa besar. Tetapi kalau orang mengerjakan dosa besar dengan niat untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perkara yang bisa menghapuskan seluruh amal soleh yang dikerjakan seseorang. Maka hadirin, misalkan ini nggih, ada seorang wanita yang tidak memakai jilbab, ada dua orang wanita yang tidak memakai jilbab. Yang satu memang dia mengaku saya belum sanggup untuk memakai jilbab. Kenapa? Ya syahwatnya masih mengajak dia untuk tidak memakai jilbab. Dosa besar. Sedangkan wanita yang satunya menganggap bahwa jilbab tidak wajib. Yo, bahaya ini. Yang model kedua ini adalah keyakinan yang sifatnya menentang ajaran Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mewajibkan wanita untuk memakai jilbab. Jadi model dosa yang kedua ini dosa yang bisa menghapus amal soleh yang pernah dikerjakan oleh orang itu. Namanya apa nanti? Namanya kufrul zuhud itu nanti. Dia masuk ke dalam dosa namanya mengingkari ajaran Allah Ta'ala karena menentang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punika ingkang sepindah. Nggih, ingkang angka kalih wa ibadatuhu wahdu. Wa ibadatuhu wahdu. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya.
Seseorang yang menanamkan di dalam akalnya dan di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak, maka kemudian wujudnya apa yang dia kerjakan dalam bentuk sikap, dia beribadah kepada Allah satu-satunya. Karena memang tugas kula panjenengan sami adalah beribadah kepada Allah. Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menyampaikan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wonten ing surat Az-Zariyat 56, wonten ing surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah manusia diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah tugas yang paling besar. Tugas yang lain boleh ditinggal untuk mengerjakan tugas yang paling utama. Kesibukan apapun boleh ditinggalkan untuk melaksanakan tugas yang paling utama ini. Ini tugas yang tidak boleh ditinggalkan oleh manusia. Ya memang manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Apapun boleh ditinggal. Untuk apa? Untuk mentaati Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun nanti di dalam ibadah kita kepada Allah itu Allah memerintahkan kita untuk menetapkan hak masing-masing sesuatu yang punya hak atas diri kita. Allah punya hak, keluarga kita punya hak, diri kita pun punya hak atas diri kita, dan lain-lain. Semuanya ditunaikan satu persatu. Tetapi yang paling utama adalah menjaga haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, menjaga haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tugas yang paling utama. Menawi bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan belajar usul fikih, ya. Nanti Anda akan mempelajari tentang maqasidut tasyri'. Apa tujuan disyariatkannya Islam oleh Allah Ta'ala? Tujuannya adalah untuk menetapkan maslahat bagi kehidupan manusia. Itu tujuan Allah Ta'ala menetapkan syariat di dunia itu untuk mewujudkan maslahat bagi manusia. Bagaimana caranya? Pertama kali menjaga haknya Allah, maslahat agama, hifdzuddin. Ya. Setelah itu baru kemudian yang kedua adalah hifdzun nafas, menjaga nyawa. Setelah itu hifdzul aql, menjaga akal. Setelah itu hifdzun nasl, menjaga anak keturunan atau kehormatan. Yang paling akhir hifdzul mal, menjaga harta. Ini urut-urutan. Jadi Islam itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga maslahatnya agama kita. Dan ini yang paling utama. Setelah menjaga maslahat agama, maka Islam itu disyariatkan oleh Allah untuk menjaga nyawa manusia. Oleh sebab itu di dalam Islam membunuh jiwa tanpa hak itu dosa yang sangat besar. Bahkan Allah menggunakan bahasa wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Surat An-Nisa ayat 103. Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja tanpa hak, maka hukumannya adalah neraka jahanam khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Kekal di sini maknanya bukan kekalnya seperti orang kafir yang tidak akan pernah keluar dari api neraka. Sebagian ulama memaknai khalidan fiha di situ maknanya adalah dia akan ada di dalam neraka dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Hanya Allah Ta'ala yang tahu kapan dia diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena besarnya dosa membunuh jiwa seorang mukmin tanpa hak. Kalau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat beliau menyampaikan, sungguh runtuhnya Ka'bah satu persatu itu di hadapan Allah Ta'ala urusannya lebih ringan dari tertumpahnya darah seorang muslim. Bahkan saya pernah mendapatkan, bahkan hancurnya dunia ini itu lebih ringan daripada urusan darah seorang mukmin yang tertumpah tanpa hak. Maka Islam itu yang kedua adalah menjaga akal, menjaga nyawa. Ingkang angka 3, kemudian Islam itu disyariatkan oleh Allah untuk menjaga akal. Kenapa? Karena kedudukan akal di dalam Islam sangat besar. Meskipun akal tidak boleh dipakai untuk nyalah-nyalahke syariat.
Jadi akal itu difungsikan untuk menguatkan keyakinan seseorang terhadap ajaran Allah Ta'ala, bukan untuk menilai baik atau buruk. Kenapa? Karena ajaran Allah itu sempurna, sedangkan akal kita tidak sempurna. Tetapi akal wonten ing agami Islam kedudukannya sangat tinggi, sehingga wonten ing berbagai macam ayat Allah Ta'ala itu memanggil orang-orang yang berakal, fa'tabiru ya ulil absar inna fi dzalika la'ibratan li ulil absar, dan lain-lain, ya. Jadi Allah Ta'ala menganggap bahwa orang-orang yang mempunyai akal memiliki kedudukan yang istimewa. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, orang yang menghilangkan akal dengan sengaja permanen itu menurut sebagian ulama hukumannya sama dengan menghilangkan nyawa. Ini saya pernah mendapatkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi kedudukan akal di dalam Islam itu penting. Contohnya, kalau ada seseorang ketemu dengan orang lain, kemudian orang lain itu dia lempar pakai batu, dilempar pakai batu kena kepalanya. Orang yang sebelumnya dilempar pakai batu itu normal, begitu dia dilempar pakai batu terus edan saklawase. Kenapa? Karena otaknya rusak, sehingga kemudian dia gila. Di dalam pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, orang yang melempar kepala orang lain dengan sengaja dengan menggunakan batu sehingga kemudian orang yang dilempar itu edan, itu kisosnya apa? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan kisosnya adalah kisos pembunuhan itu. Jadi pelakunya dikisos dengan hukuman mati. Kenapa? Karena dia menghilangkan akal orang itu selamanya, dan menghilangkan akal sama dengan mematikan seorang manusia. Maka kisosnya berat. Nggih. Kemudian Allah Ta'ala, maka dari itu Allah mengharamkan khamr itu salah satunya. Kenapa? Karena khamr itu menghilangkan akal. Kemudian tujuan disyariatkannya ajaran Islam yang keempat adalah menjaga kehormatan, menjaga nasab. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengharamkan zina. Kenapa? Karena zina itu merusak nasab. Ya, merusak nasab itu dosa yang sangat besar. Nanti lebih besar lagi adalah menyukai sesama jenis, kawin sesama jenis. Kenapa lebih besar? Karena kalau berzina itu merusak nasab. Kalau menyukai sesama jenis, ya berzina sesama jenis itu tidak hanya merusak nasab tapi memunahkan manusia, maka hukumannya lebih berat. Hukumannya lebih berat. Jadi, begitu rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena Islam menjaga nasab, menjaga kehormatan, hifdzun nasl. Yang paling akhir itu menjaga harta. Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga harta. Maka di dalam Islam hak kepemilikan itu diakui dan tidak diutek-utek di dalam Islam. Kalaupun toh orang membayar, maka dia hanya diwajibkan membayar zakat mal. Itu pun nanti kalau hartanya sampai ke nisab. Kenapa? Karena di dalam Islam hak kepemilikan itu diakui. Jadi kalau dia punya mobil, ya sudah, itu dia punya mobil. Kalaupun toh dia membayar zakat, paling duit yang dia pakai untuk membayar mobil dulu. Ya, dulu dia punya duit 150 juta disimpan di rekeningnya misalkan, nah itu yang ada zakatnya. Tapi begitu dia membeli mobil sudah rampung. Kenapa? Itu hak kepemilikan dia, diakui di dalam Islam. Ya. Kalau hari ini kan abu-abu nih. Abu-abu itu maknanya gimana? Maknanya rodok. Ya hak kepemilikan kita diakui meng rodok ora gitu. Kita beli mobil beli sendiri, duitnya duit sendiri, terus bayar pendak tahun ruang liya. Ya, kalau di dalam Islam tidak. Ya, zakat mal yang diwajibkan oleh Islam. Nggih. Nah, 5 perkara ini nanti lajeng wonten ing agami Islam ini diurutkan. Yang paling utama itu nomor 1. Karena itu haknya Allah. Nomor 2 boleh dikorbankan untuk nomor 1.
Nomor 3 boleh dikorbankan untuk nomor 2 dan nomor 1. Nomor 4 boleh dikorbankan untuk nomor 3, nomor 2 dan nomor 1. Nomor 5 yang paling akhir boleh dikorbankan untuk nomor 4, nomor 3, nomor 2 dan nomor 1. Diurutkan begitu. Kenapa nomor 1 adalah menjaga din? Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah. Termasuk kalau nanti misalkan, semoga tidak nggih, kalau Anda ditanya, Mas, bondo apa nyawa, Anda milih mana, Pak? Rada susah loh itu. Kalau menurut urut-urutannya itu nyawa dulu yang dipertahankan, setelah itu harta. Tapi Rasul kita di dalam hadis Sahih Muslim ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ara'aita in ata rajulun ilayya?" Sebentar. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau ada seorang laki-laki mendatangi saya, fa'arada ayyakhudhu mali, kemudian dia berkehendak untuk merebut harta saya, la tu'tihi, jangan engkau berikan, kata Rasul. Lah, bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah, arwa'aita in qatalani? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kemudian orang yang mau merampok harta saya itu kemudian kepingin membunuh saya? Apa kata Rasul? Faktulhu. Ya sudah, kalau begitu lawan dia. Lalu Rasul kita ditanya lagi oleh sahabat ini, hadis Sahih Muslim loh niki. Ya Rasulullah, arwa'aita in qatalani. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau misalkan dalam peristiwa itu aku mati? Maka Rasul kita menjawab, anta fil jannah, engkau masuk surga. Ditanya lagi sahabat ini, bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau dalam peristiwa itu perampok gelut sama saya, dia kalah, dia mati, dia di neraka, kata Rasul kita Muhammad SAW. Ada hadis yang menyatakan kalau harta kita diambil oleh orang lain dengan paksa, jangan berikan. Maka Rasul kita di dalam hadis yang lain menyampaikan, man qatala duna malihi fa huwa syahidun. Barang siapa orang yang mati karena mempertahankan harta yang dia miliki yang halal, maka dia mati syahid ketika terbunuh. Nah, ini nanti butuh pemahaman Islam yang mendalam untuk memahami itu. Yang ketiga, wujudnya adalah takut kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ngendika ingkang angka 3 kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ini yang menggerakkan manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Jadi, kalau khauf itu takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan khasyah itu takut kepada Allah didasarkan atas pemahaman dia tentang siapa Allah, yang kemudian menjadikan dia cinta kepada Allah dan patuh kepada Allah. Itulah khasyah. Nggih. Kalau Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menika mengibaratkan khauf itu kalau kita melihat banjir bandang maka kita lari, itu takut, itu khauf namanya, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Sedangkan khasyah itu kalau kita maknai terjemahan bahasa Indonesia podo niku guys, terjemahannya takut gitu saja. Tapi kalau di dalam bahasa Arab pengertiannya berbeda. Kalau khasyah itu apabila kita mengetahui ada banjir bandang yang datang, maka kemudian kita berlari menuju tempat yang bisa menyelamatkan kita dan menjamin keselamatan kita dari mara bahaya banjir itu. Itu khasyah. Jadi kalau orang takut kepada Allah, dia khawatir akan siksanya Allah Ta'ala yang dahsyat, nerakanya Allah Ta'ala yang sangat menakutkan, apalagi siksanya Allah yang tidak ada batas sakitnya dan lain-lain. Itu khauf. Sedangkan khasyah itu kemudian dia mencari aman, bagaimana cara menyelamatkan diri dari siksanya Allah. Apa yang dikerjakan? Dekat dengan Allah, itu khasyah itu. Dan itu diajarkan kedua-duanya di dalam Islam. Semakin takut seorang manusia kepada Allah, maka dia semakin patuh kepada Allah. Dan semakin istimewa ibu-ibu, bapak-bapak. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, cucunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, menika penasaran dengan seorang ulama besar
tabi'ut tabi'in, namanya Abdullah bin Mubarak al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau penasaran sakjane Abdullah bin Mubarak itu kehebatannya apa, sampai sangat dihormati oleh kaum muslimin, dicintai oleh kaum muslimin, dikenal doanya mustajab. Terhormatnya Abdullah bin Mubarak menika sampai disebutkan kalau Imam Abdullah bin Mubarak datang ke satu kota bersamaan dengan kedatangan khalifah, kalau tidak salah di dalam kisah itu Sulaiman bin Abdul Malik, maka kaum muslimin itu akan meninggalkan khalifah dan rela berdesak-desaan di sekitarnya Imam Abdullah bin Mubarak untuk menyerap ilmu dan adab. Begitu dimuliakan betul oleh Abdullah bin Mubarak, oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Maka Qasim ini penasaran sakjane amalane Abdullah bin Mubarak itu apa. Sampai suatu kesempatan para ulama punika melaksanakan rehlah ilmiah lah, perjalanan bareng-bareng bersama-sama para ulama ini. Mereka berdakwah ya bareng-bareng, muzakarah, diskusi bareng-bareng, sholat ya bareng-bareng, bahkan di dalam kisah itu berjihad fisabilillah bareng-bareng pokoknya. Dan Qasim bin Muhammad ini tidak melihat perbedaan mencolok antara ibadahnya Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dengan para ulama yang lain. Podo-podo ape, selevel is podo, rono bedane. Tapi kenapa kok Abdullah bin Mubarak ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai di satu kesempatan para ulama punika di malam hari mudzakarah, dialog. Pada waktu mereka berdialog, di tengah-tengah proses dialog itu tiba-tiba lampu penerangnya mati, obornya niku mati, pet, sehingga ruangannya gelap gulita. Pada waktu keadaan gelap gulita itu apa yang dikerjakan oleh para ulama yang lain? Sibuk mencari api, mencari pelita, do golek geni. Yo golek geni, mungkin kalau bahasa kita. Ya, begitu dapat kemudian obor kembali dihidupkan, Qasim itu melihat Abdullah bin Mubarak itu sudah menangis sendirian sampai jenggotnya basah. Ketika itulah Qasim kemudian memahami, oh kelebihannya Abdullah bin Mubarak itu ini. Apa itu? Gelapnya malam itu kalau orang lain membuat dirinya sibuk untuk mencari api penerang, sedangkan Abdullah bin Mubarak gelapnya malam itu mengingatkan beliau akan gelapnya alam barzah, sehingga beliau menangis. Ya, itu rupanya yang membedakan Abdullah bin Mubarak dengan para ulama yang lain, sehingga beliau diistimewakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang benar kepada Allah itu membuat ibadah seorang manusia berbeda dengan ibadahnya orang lain. Makanya sholatnya podo, jamaah neng masjid bareng-bareng, bahkan kadang-kala softnya jejer. Tapi karena rasa takut kepada Allah yang berbeda itu kemudian pahalanya berbeda, bapak-bapak, ibu-ibu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, buyute Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, itu kalau mendengar suara azan maka wajahnya pucat pasi seperti mayat. Jadi kalau terdengar suara azan Allahu Akbar langsung pucat bapak-bapak. Dan itu diperhatikan oleh pembantu-pembantunya, sampai suatu saat ada seorang pembantunya yang berani menanyakan, ada apa tuan? Kok panjenengan pucat, itu ada apa? Maka Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah menjawab, karena aku tahu siapa yang memanggil aku untuk sholat. Coba itu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan seorang muadzin. Tapi siapa hakikatnya yang memanggil kita untuk sholat? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak main-main. Begitu hadirin sekalian, assalamualaikum.